Shalom, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Sulistiati Solvina dari GPIB Cahaya Kasih Surabaya. Mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 9. Mazmur 104 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, karuniakanlah hikmat dan pengertian dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dan mencerminkan kemahakuasaan, kebesaran dan keagungan-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 104 ayat 1 sampai 9 menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan kesemarakan, berselimutkan terang seperti kain. Engkau membentangkan langit seperti tenda, mendirikan kamar-kamarmu di atas air di langit. Engkau menjadikan awan-awan sebagai kendaraan dan bergerak di atas sayap angin. Engkau membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayan. Engkau mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Samudra dalam melindunginya seperti pakaian. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Lari terbirit-birit terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubunginya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Ada studi dari Stanford University yang menyatakan bahwa kekaguman terhadap alam itu bisa meningkatkan kesabaran dan juga minat untuk membantu orang lain dan juga menghasilkan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu ada juga penelitian di Glasgow University yang menyatakan bahwa kalau kita berolahraga di alam, berjalan, berlari, bersepeda, maka kita akan memiliki resiko lebih rendah terkena gangguan mental daripada orang yang sering berada dalam ruangan. Dan saat berinteraksi dengan alam, memang otak kita akan beristirahat dari tekanan rutinitas sehari-hari yang biasa membosankan, menjenuhkan. Akibatnya otak kita ketika berada di alam akan mendapatkan pemulihan dan meningkatkan konsentrasi. Kekaguman pada alam tidak hanya meningkatkan imun, melainkan juga dapat meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Namun dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 9 yang kita baca tadi, kita dituntun untuk semata-mata berlibur atau berolahraga di alam terbuka, bukan semata-mata karena kita sedang kagum kepada keindahan alam atau kesegaran dan kesejukan alam. Tapi ingin menunjukkan bahwa kita sedang kagum kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Bahwa alam dengan keindahan dan keunikannya masing-masing sedang berbicara kepada kita. Siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang membuat itu semua? Mereka sedang berbicara bahwa Tuhanlah Sang Pencipta. Tuhan yang mengkreat. Ini adalah karya Tuhan.
dalam kehidupan seluruh ciptaannya. Sehingga yang pertama yang mau kita renungkan adalah ketika kita menikmati indahnya alam ini, kita diantar pada satu pemahaman bahwa Tuhan yang buat ini, kebesaran dari keagungan Tuhan yang menciptakan semuanya ini, dan seluruh alam ciptaan Tuhan, setiap ciptaan Tuhan berbicara bagaimana Tuhan maha besar, maha kuasa, dan agung. Oleh karena itu kita harus selalu memuji dan memuliakan Dia. Dan yang kedua, kita dapat melihat dan memahami bahwa dalam pembacaan ini Tuhan tidak hanya mencipta, tetapi Dia juga mengendalikan. Terlihat dari ketundukan atau ketaatan setiap ciptaannya yang di sini dijadikan suruhannya, dijadikan kendaraannya, dijadikan pelayan-pelayannya, dan dihardik, lari terpirit-pirit, ya, tidak akan melewati batas yang ditetapkan, yang ditentukan. Mereka tidak akan menyelubungi bumi lagi seperti zaman Nuh pada waktu itu. Ini ingin menekankan poin yang kedua, bahwa Tuhan tidak hanya mencipta, tetapi juga Dia mengatur, menata, dan mengendalikan alam semesta ini. Mengendalikan ciptaannya. Oleh karena itu, apa yang mau kita renungkan, sahabat GBIB yang diberkati Tuhan? Yang mau kita renungkan pertama adalah ketika alam dapat berbicara kepada kita tentang kemahakuasaan, karya agung, dan kebesaran Tuhan. Sesungguhnya saya dan seluruh sahabat GBIB juga mestinya bisa berbicara tentang kemahakuasaan, keagungan, dan kebesaran. Bukankah Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia? Bukankah kita juga adalah ciptaan Tuhan? Jika alam semesta ini bisa bicara tentang keagungan dan kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, maka saya dan seluruh sahabat GBIB juga harus berbicara tentang Tuhan yang maha besar, maha hebat, dan maha dahsyat. Sehingga puji-pujian senantiasa kita naikkan kepadanya. Yang kedua, ini yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Bahwa ketika Tuhan bisa mengatur, bisa menata, bahkan mengendalikan setiap ciptaannya, maka kita meyakini Tuhan juga akan menata, mengatur, dan mengendalikan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan dan tantangan hidup, Dia akan tolong, Dia akan kuatkan kita. Dia punya cara untuk menolong. Oleh karena itu, kita diajak untuk mengandalkan Tuhan, Sang Pencipta yang sudah menciptakan kita, bahkan sudah menyelamatkan kita semua. Sehingga firman Tuhan hari ini tidak hanya mengantarkan puji-pujian akan keagungan dan kebesaran Tuhan di tengah-tengah ciptaan, tidak hanya mengantarkan pengakuan bahwa Dialah Sang Pencipta, Allah Maha Agung dan Maha Besar, tapi juga mengantarkan kita untuk bisa mencerminkan kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini. Bahwa Dia pengendali kehidupan dan kita mau mengandalkan Dia, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kebesarannya dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan kehidupan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkaulah yang senantiasa memberkati kami. Oleh karena itu, biarlah ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami boleh semakin kuat dalam menjalani hidup ini. Kami meyakini Engkau Allah pencipta kami, memelihara kami, mengendali hidup bahkan penyelamat. Kiranya kami terus dapat mencerminkan kuasa dan kemuliaan Tuhan
dalam kehidupan kami. Kami bisa bersaksi tentang kuasa dan kebesaran-Mu menghadapi setiap pergumulan dan tantangan itu. Sehingga hormat dan kemuliaan selalu kami persembahkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh sahabat GPIB dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, karir, pelayanan, studi, kesehatan. Tuhan karuniakanlah yang terbaik bagi mereka sekalian. Pelihara mereka dan lindungi mereka sekalian. Dan biarlah Tuhan pakai hidup seluruh sahabat itu untuk terus memuliakan. Tuhan kau berkati juga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan. Kiranya kami semua boleh melakukan tugas ini dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Baik seluruh pelayan, seluruh warga jemaat, Tuhan berkati kami. Supaya dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, kami bisa mewujud nyatakan keagungan, kebesaran, kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.